你好，我的名字是雷莎 Aduh. Nurin gitu kan. Iya. 很高兴想讨您 Iya. Saya agak nggak ngerti itu. Itu saya tadi mau perkenalkan aja Oke. gitu. Ya kan? Iya, pasti kan kayak yang terbaru ini kan kayak si Kemarin. kasus apa itu yang ayam geprek itu ya? Gebrek bensu Iya. kan, bilang aku punya dia, ternyata punya orang lain. Aduh. Formnya dulu, lingkungannya dulu dilihat, ini lagi butuh apa. Siapa tahu nih tukang-tukang buah kan Iya. banyak yang belum punya marketplace, kalian bisa bantu. Oh, bisa-bisa aja mulai dari membantu dulu nggak sih ya gitu kan? Jadi jangan berupaya, udahlah pakai platform dulu, belum tentu, Iya, karena belum tentu kan. kita melihat juga trennya. Halo semuanya, kembali bukan ya. Selamat datang di podcast BEM. Ini adalah proker dari BEM periode kali ini, yaitu periode Kabinet Ananda Fikasa. Dan kali ini juga kita ngebawa ini agak beda di periode kemarin. Kalau kemarin itu tentang aspirasi, kalau sekarang tentang inspirasi gitu kan. Terus undangan narasumbernya juga berbeda dari periode tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita ngundang mahasiswa, kalau sekarang kita ngundang dosen nih dengan tema digital marketing. Kalian tahu lah pasti yang kita undang ini siapa bagi mahasiswa NF ya, yaitu Bu Laisa. Oke, selamat datang Bu Laisa. Terima kasih nih atas waktunya. Ya, sama-sama nih Alfiani. Gimana nih kabarnya? Saya yang nanya, Bu. Nggak apa-apa kan? Oh ya, oke. Baik, Bu. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mungkin masih mahasiswa semuanya belum pada kenal Ibu nih. Boleh sedikit dikenalin gitu, Bu? Oh, boleh nih. 你好，我的名字是雷莎 Aduh. Nurin gitu kan. Iya. 很高兴想讨您。Iya. Saya agak nggak ngerti itu, Bu. Itu saya tadi mau perkenalkan aja. Oke. Bahasa Mandarin kalau nggak salah ya, Bu? Iya, biasa kalau di awal-awal perkenalan diri sama mahasiswa tuh bahasa Iya. Mandarin biar Oke. unik aja sih gitu. Iya. Kebetulan saya ini diajar sama beliau gitu. Jadi setiap masuk itu wajib bahasa Mandarin gitu. Oke, selanjutnya nih kan kita bakal sedikit lebih ngejelasin di podcast ini apa itu digital marketing kan gitu sedikit. Ya, gimana nih menurut Ibu selaku dosen, apa aja sih perubahan dari signifikan yang terhadap dunia digital marketing gitu di tahun-tahun terakhir ini? Kalau di tahun 2024 yang terjadi perubahannya lumayan signifikan. Ya, mulai dari AI, ya artificial intelligence gitu kan. Kemudian ada machine learning pastinya ya kan. Terus kemudian ada optimasi arah ke email marketing yang mungkin dulu email marketing hanya dianggap hal sepele, tapi sekarang lebih banyak menggunakan email marketing gitu kan. Kemudian juga sosial media juga lebih banyak berkembang ya seperti iklan gitu ya. Dulu iklan mungkin taunya Facebook Ads, Instagram Ads, sekarang mereka udah pada tahu Google Ads, kemudian TikTok Ads, dan mungkin yang lain ya ke arah marketplace juga kan sekarang udah ada Shopee Ads, kemudian juga ada Tokped ya. Ads kan. Gitu. Sekarang kemudian tuh juga, yang lagi ini Bu, yang lagi apa? Lagi viral. booming sekarang video tuh. sih sebenarnya Iya, visualisasi video. Gitu. Apalagi yang video TikTok gitu kan yang kayak banteng nabrak terus kita di stitch gitu. Kan Nah, itu menurut Ibu gimana sih itu? Itu efektif apa cuman kayak ikut-ikutan tren aja gitu? Sebenarnya sih bisa jadi ikutan tren juga gitu kan. Terus juga kan melihat juga dari kata kunci gitu kan. Pasti orang kalau misalnya mau nyari sesuatu dari kata kunci dulu gitu kan. Nggak mungkin kan orang nyari video langsung nyari video. Pasti ada kata kuncinya dulu. Berarti kan sebelum buat video, buat teman-teman juga nih yang lagi belajar konten creator, ya pastikan kata kuncinya juga cocok sama relate juga sama isi videonya. Oke. Terus menurut Ibu nih, apa aja sih hal-hal yang paling menarik dalam dunia marketing ini, digital marketing? Supaya kan siapa tahu ada mahasiswa kita atau dari luar sana yang tertarik dalam dunia marketing tapi nggak tahu gitu. Apa sih yang bikin menarik gitu? Yang bikin menariknya adalah challenge sih.
Challenge-nya itu mereka harus mampu berjualan, nggak cuman sekedar share produk, share jasa mereka ke media sosial, konten, tapi kan mereka gimana caranya bisa bangun insight yang kuat di mata pelanggan. Itu kan yang susah, apalagi ketika kalau udah usahanya berjalan, nah kita mempertahankan pelanggan tuh yang rada-rada susah tuh, ya kan? Yang udah bertahan tiba-tiba berpindah ke lain gitu, atau hilang gitu. Nah itu kan lumayan susah. Nah itu gimana caranya gayat si pelanggannya supaya tetap merasa memang produknya itu masih bisa berguna lah, bermanfaat gitu. Nyaman gitu ya Bu. Oke. Terus, gimana sih tuh kayak menurut Ibu nih tren-tren digital marketing sekarang yang lagi berkembang gitu kan? Terus mempengaruhi bisnis dan masyarakat di masa depan nggak sih? Pasti, apalagi AI. Ya, AI itu sekarang udah banyak lah mahasiswa yang udah paham ya gimana cara pakai ChatGPT, kita nanya aja dia langsung. Nah, tapi kan masalahnya ChatGPT ini tuh kalau di mata masyarakat ini kan mempermudah, tapi di mata peneliti atau penelitian ya gitu atau dosen pun kita boleh pakai, tapi hanya sekedar untuk mengambil intisarinya aja, tapi untuk ke semua-muanya tuh nggak boleh. Kayak teman-teman nih, pasti kalau ngerjain tugas pakai ChatGPT kan? Iya. Iya. Waduh, ketahuan ini. Iya kan? Nah, makanya kita tuh kalau belajar mungkin ya sama Alfian kemarin ya, gimana caranya kita ngambil konten, nggak boleh plagiasi, karena itu berpengaruh banget buat tugas, buat nanti kalian bikin paper atau jurnal, itu kan pasti bermanfaat sekali. Bayangin kalau misalkan konten kalian plagiat, nah itu kan pasti mau nggak mau digugat, ya kan? Iya pasti kan, kayak yang terbaru ini kan kayak si kasus apa itu yang ayam geprek gitu ya? Geprek Bensu kan bilang aku punya dia, ternyata punya orang lain. Aduh. Nah, berarti kita dalam bisnis mau logo, mau brand, mau konten, sebisa mungkin nggak boleh plagiat. Itu sih pentingnya di situ juga. Yang harus diperhatikan oleh digital marketing sekarang. Nah, tekniknya gimana? Bisa menggunakan ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Bukan kita klub ambil dari ChatGPT, enggak. Kita memanfaatkan GPT hanya untuk optimalisasi saja. Oke. Terus kalau misalnya ini yang paling awal banget sih pemula, misalnya aku nih sebagai mahasiswa pengen jadi digital marketing. Nah, mulainya dari mana nih Bu? Ataukah dari Facebook dulu, Instagram, WhatsApp, atau dari TikTok gitu? Sebenarnya sih awal mula kalian tuh jangan dari media sosial. Lihat dulu lingkungan sekitarnya. Lagi tren apa sih di lingkungan masyarakat sekarang? Oh, sekarang lagi marak, lagi cireng tuh, cireng isi kan lagi marak. Terus kemarin juga pangsit chili oil itu kan kemarin sempat tren. Nah, kita lihat dulu kalau emang lagi tren, nah terus masih banyak penggemarnya. Nah, itu kalian bisa tanya-tanya seputar produknya dulu, gimana tahapannya sampai penjualan, harga dan lain sebagainya, baru tuh kalian mikirin kalian ingin menjadikan produknya itu ya kan jadi dropship dulu atau sebagai reseller. Nah, dari situ kalian akan paham akan menggunakan platform apa nantinya. Jadi jangan platformnya dulu, lingkungannya dulu dilihat. Ini lagi butuh apa? Siapa tahu nih tukang-tukang buah kan banyak yang belum punya marketplace, kalian bisa bantu. Bisa aja mulai dari membantu dulu nggak sih ya gitu kan. Jadi jangan berupaya udahlah pakai platform dulu, belum tentu karena belum tentu, kan? Kita melihat juga trennya, misalnya contoh jilbab itu banyak di TikTok, banyak di Instagram, tapi belum tentu populer di Facebook, ya nggak sih? Iya betul. Nah, di Facebook populernya apa? Barang-barang second, ya kan, motor, mobil, dan laptop, rata-rata di ya kan? beberapa platform kayak TikTok, Instagram, Nggak semuanya. Iya nggak semua dan juga beda-beda kan orangnya juga gitu kan. Gitu. Kalau misalnya di TikTok lebih ke Gen Z atau milenial, kalau misalnya di Instagram itu mencakup semua, kalau di Facebook mungkin buat lebih banyak ya emak-emak sama bapak-bapak gitu kan. Kan? Iya, jadi harus dibedain juga kan, kita harus tahu. Berarti punya target. Iya, target. Iya, jadi pikirin juga habis lingkungannya, terus targetnya, kemudian baru nanti platformnya. Nah, kalau misalnya menurut Ibu nih, masih efektif gak sih iklan-iklan yang ada di pinggir jalan gitu, banner-banner atau spanduk-spanduk, billboard gitu? Sebenarnya kalau lagi macet, itu mau nggak mau kan orang ngeliat kan, lagi ada apa? Oh, lagi ada buy one get one. Mau nggak mau, pasti kan yang dilihat buy one get one, terus kemudian pastikan buy one get one-nya dikasih tahu date timeline-nya sampai kapan. Jangan sampai cuma bilang buy one get one, tapi kita nggak tahu. Kan bisa jadi promonya cuma hari itu, atau misalnya 2 hari atau 3 hari kemudian. Gitu. Tapi kan yang sekarang lagi rame tuh, yang tentang Cimory kalau nggak salah ya. Nah itu jadi booming lagi dan Cimory naik-naik lagi tuh gara-gara billboard itu kan. Itu
mempengaruhi kan, Oh, walaupun mempengaruhi memang banget billboardnya bukan online ya, tapi Iya. secara offline, tapi kan mau nggak mau pas macet, Hmm, ngelihat kan orang kayak gitu. Jadi tapi memanfaatkan kemacetan ya ada manfaatnya ada juga. manfaatnya juga Iya, macet di Jakarta ini ya. iya kan, terutama di Jakarta. Terus juga Bu nih, kalau Mm-mm, misalnya sekarang tuh, gimana sih cara Ibu nih selaku mm-mm, dosen kan beradaptasi dengan perkembangan yang terkini dalam dunia digital marketing mm-mm. untuk mahasiswanya mungkin gitu Bu? Mungkin mahasiswanya, belajar dulu kali ya sama Hmm. orang-orang yang sudah berjualan secara offline dulu Oh. gitu. Gimana caranya gitu menghadapi pelanggan, kan bisa Hmm. jadi kan nanti kalian akan menghadapi pelanggannya secara online, bagaimana Ya. tanggapan kalian, chat-nya juga kan juga diperhatikan. Bayangin kalau kalian marah-marah, nggak Ya. mungkin dibales dengan yang Gak mungkin baik. dong, Nah, berarti kan iya. ada komunikasi, ya kan Yes. pentingnya komunikasi di situ. Jadi Mhm. awal mula ya kalian ketemu dulu orangnya, Ya. komunikasi gitu kan, ngobrol-ngobrol, baru tuh nanti kalian menentukan topiknya apa nih, Hmm. tema dari ide bisnis kalian, baru nanti platform dan lain sebagainya. Oke, berarti yang paling penting itu komunikasi ya, Bu. Iya bener. Komunikasi Mhm. dan dari komunikasi itu kita bisa dapet nih kayak Mhm. wawasan Iya atau yang wawasannya mencakup gitu wawasan yang kan. luas gitu. Mhm. Terus nih kayak bisa nggak sih Bu Mhm. jelasin beberapa strategi digital marketing yang paling terkini gitu, yang paling efektif untuk bisnis para pemula atau para mahasiswa yang baru terjun di dunia bisnis gitu. Oke. Karena kan sekarang Mhm. banyak nih mahasiswa yang terjun Mhm. bisnis tapi gagal. Baru sebulan gagal, baru setahun atau nggak nyampe setahun gagal. Gara-gara apa? Mungkin kebanyakan dari mereka nggak Mhm. tahu nih cara marketing yang benar gimana gitu, Bu. Sebenarnya strateginya, mudah aja. Nah, Oh, kayak sekarang saya tanya Mas Alfian. Mas ya. Alfian itu sukanya ngapain? Hobinya ngapain? Hobinya itu olahraga. Nah, kalau hobi olahraga itu berarti Mhm. manfaatin. Kira-kira masyarakat atau misalkan di sekitar Mas Alfian ini lagi butuh apa sih mereka, olahraga apa? Nah, bisa dari situ mungkin Oke. bikin baju futsal atau mungkin jual sepatu futsal Hmm. kayak gitu ya. Oh, mulai Dari dari hobi dulu sih ya hobi ya, sebenarnya. kesukaan. Kalau orang ikut-ikutan tuh bisa jadi nggak langgeng lah bahasanya. Jadi dari ini Oh, dulu sih, dari hobi, kesukaan itu ya. biasanya berjalan Berarti tuh. jangan suka FOMO ya orangnya. Banyak Ya. orang Indonesia kan FOMO kayak kemarin tuh, Hmm. konser, Iya. ikut-ikutan, beli gitu kan, Iya, sampai padahal mohon nggak maaf sampai tahu ikutan artisnya siapa. pinjol, nah itu Aduh. kan. Nah, jadi tolong, Nah, dipikirkan baik-baik gitu, bahwa memang kita itu punya loh hobi kesukaan, dari hmm. hobi kesukaan itu bisa jadi, Iya. bisnis, Misalnya kayak kayak gitu, nggak usah jauh-jauh. hobi nge-gym gitu ya, Bu, ya. Hobi nge-gym Ah. kita bisa jualan barbel gitu ya, Bu. Ya Atau barbel, makanan, ya ya kan, makanan makanan. sehat Iya, kan? makanan sehat Iya, bisa loh, Bu, iya kayak bisa kan. heeh, Ya nggak usah barbel lah, makanan sehat lah. makanan sehat ya, Bu. Tapi Mhm. nge-gym-nya nge-gym barbel, Bu, biar Iya, ototnya iya, gede, iya. biar bisa Oh, pamer iya, otot iya, gitu. iya, Iya. iya. Oke lah. Ada Wapresma kita, Bu. Kayak visi ke depannya nih Alfian kayaknya. Waduh, nanti Enggak? bisa di-coach sama dia, Bu. Oh, ya udah, boleh, boleh, boleh. Terus gimana sih menurut Ibu Heeh. gitu kan peran data dan analitik dalam digital marketing saat ini? Bayangin ya, Hmm? kalau misalkan Mas Alfian itu punya yang namanya email marketing. Contoh Ya. ya, ketika kamu misalkan jualan produk digital ya, contohnya kayak Hmm. bikin novel. Itu Ya. kan mau nggak mau kalau misalkan kita mau populerin, terus kamu punya email database ya, bahasanya database Yes. pelanggan, itu kan pasti mau di-emailin gitu kan, nggak mungkin kan kamu ngasihnya lewat WhatsApp Nggak gitu mungkin kan, ya. ya kan jadi spam. Tapi kalau lewat email kan langsung tuh satu kekirim ke banyak Semua orang. ya. Nggak mungkin. Kayak gitu. Jadi ya paling yang lagi ngetren tuh sekarang emang email Email marketing marketing sih. ya. Jadi bisa buka apa namanya bentuk PDF, Iya. Excel dan lain sebagainya. Emang saya juga sering sih Bu, Dapat apa? kayak dapat email Apa? dari Ajaib. Wah, sering nih Waduh, kayaknya nih. aduh, padahal cuman nggak download, nggak pernah investasi sih. Investasi juga Iya, enggak? investasi bodong sih. Nggak pernah sih, Ada. cuman dapat email-emailnya aja kayak suruh investasi, ada Iya kan? promo, Iya ada kan? ini. Iya, Jadi bener. kan lebih banyak menyasarnya bukan WhatsApp, ya Iya, kan? Tapi bener-bener. lebih ke email. Makanya Iya, kalau dibilang data dan analitiknya emang bagusnya di di email, bukan di email. WhatsApp. Kayak gitu. Tapi Oke. orang-orang selama ini pakai WhatsApp aja karena mungkin orangnya belum tahu nih email Betul, betul, Bu. marketing kayak gitu. Email berarti emang paling
hype banget gini email marketing. Bayangin, kan nggak mungkin lewat Instagram kan? Kan nggak mungkin juga, siapa juga Iya, yang mau coba ngebales DM gitu kan. DM terus-terusan Iya, kan DM terus. capek juga lah. Iya. Bayangin kalau misalkan dia followersnya sampai 1.000, ya kelar Waduh. juga. Coba kalau pakai email marketing, satu Kalau- email langsung nyangkut ke mencakup semua orang, tapi Kalau- dengan catatan Iya. harus ada database-nya juga. Iya betul sih Bu. Kalau nge-DM satu-satu dikira Capek. spam, nanti dia capek ya? salting lagi Bu, ya kan? Oh, Dikira, pernah nih kayak gitu? nggak pernah sih Bu. Oh, nggak pernah. Oke, ini ya benar-benar sangat dalam ya ini ilmu digital marketing ini Bu. Wah, beda dari kemarin kan. Kalau kemarin tentang aspirasi yang diundang mahasiswa, kalau sekarang menginspirasi banget gak sih gitu. Terus nih, apa sih saran dari Ibu untuk para audiens, untuk para mahasiswa gitu kan yang baru mulai karir di bidang digital marketing? Sarannya dari Ibu apa tuh? Saran ke depannya, ya pastinya kalian konsisten sih. Konsisten. Iya, konsisten. Kan anak mahasiswa gitu, dikasih tugas, ya Bu, buat besok aja, nggak konsisten. Padahal dosennya udah konsisten tuh, ya kan? Bisa mengingatkan aja tuh, ya. Konsisten tuh yang pertama. Terus yang kedua adalah pastinya kalian punya tanggung jawab besar. Karena kan pastinya kalian mengelola media sosial, mengelola website, mengelola email marketing. Nah itu kalian punya harus tanggung jawab, dan tanggung jawabnya besar. Pastinya punya kode etik nggak? Pasti lah Bu. Iya kan, namanya kita punya etika, gimana kita chatting ke masyarakat, gimana sih bahasanya, etikanya. Masa iya kita punya produk untuk orang tua, masa produknya, mohon maaf, gue kan nggak mungkin seperti itu. Dong. Berarti kan itu tanggung jawabnya juga besar. Terus kemudian komunikasi pastinya. Berarti tadi yang pertama konsisten, tanggung jawab ya Bu. Dan komunikasi. Kalau enggak ya ditinggalin ya Bu gitu. Pas lagi sayang-sayangnya lagi gitu. Aduh. Terus nih Bu, pengalaman sepertinya. Aduh, untung nggak pernah ya Bu, gitu kan? Pernah juga nggak apa-apa sih. Aduh, janganlah Bu, jangan dibongkar di sini gitu. Nggak apa-apa. Karena ini kasih paham, bukan kasih pengalaman ya. Terus Ibu nih, ada hal yang lain nggak yang ingin disampaikan gitu buat para audiens yang tentang hal penting dalam mengikuti perkembangan di dunia marketing ini? Perkembangannya, ya mungkin teman-teman ini tetap mengoptimalkan tools yang ada ya, seperti ChatGPT gitu. Tapi bukan untuk nge-hack, misalnya nyanyi di ChatGPT nge-hack gitu-gitu, enggak ya. Hack kominfo gitu. Aduh. Tapi memang kita menggunakan mengoptimalkan emang sebatas memang hanya membantu kita dalam tugas sehari-hari. Tapi untuk prakteknya kita tetap pakai menggunakan bahasa kita sendiri. Buat inspirasi aja ya, buat referensi saja. Begitu juga dengan desain tuh, banyak kan yang niru-niru. Banyak banget. Kalau bisa kita juga harus membedakan nih desain kita juga dengan desainnya orang lain. Iya betul. Sekarang banyak banget tuh plagiat. Apalagi nama-nama brand. Sekarang kan banyak bisnis-bisnis di mana-mana. Mirip-mirip kan? Mirip-mirip banget gitu. Kayak CFC. Atau gitu. Ada yang dibalik-balik gitu. Itu paling krusial sih buat plagiat-plagiat kayak gitu ya Bu. Oke, itu aja sih Bu. Kayak terima kasih udah banyak banget sharing-sharing pengalaman dalam dunia marketing ini Bu. Mungkin dari teman-teman juga pasti ini kayak nambah banget pengalamannya dari segi marketing, dari tips-tips juga dari Bu Laisa tadi kan. Ini sangat-sangat membantu kita, apalagi buat kalian yang baru aja terjun dalam dunia marketing dan juga mungkin baru jualan nggak tahu marketingnya gimana. Makanya tonton sampai habis, jangan dipencet-pencet gitu kan. 10 kali kan habis. Padahal podcast ini cuman 20 menit gitu kan. Yaudah gitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Dan juga tonton terus di episode selanjutnya. Masih di podcast BEM Kasih Paham. Oke? Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laisa atas kesempatannya kan.